Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nuraisa M, NIM 1905076039. Di sini saya akan menjelaskan pandangan Islam mengenai COVID-19. Jadi, Islam memberikan tuntunan dan petunjuk atas setiap wabah, termasuk COVID-19. Wabah COVID-19 atau virus corona jenis baru menjadi pandemik. Ini artinya wabah COVID-19 terjadi di banyak negara, tidak hanya di satu daerah atau wilayah saja. Sampai saat ini, Italia menjadi negara dengan korban meninggal tertinggi, disusul Cina dan Iran. Amerika Serikat tercatat sebagai negara dengan kasus COVID-19 terbesar di dunia, melampaui Cina dan Italia. Indonesia pun tak lepas dari bencana ini. Hingga Sabtu tanggal 28 Maret, kasus COVID-19 di tanah air sudah berada di atas angka 1.000 kasus. Korban meninggal pun terus bertambah setiap hari. Negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim lainnya seperti Arab Saudi juga mengalami kenaikan kasus COVID-19. Begitu Qatar, Suriah, hingga Palestina. Bagi kaum muslim, munculnya wabah seperti pandemi COVID-19 ini bukan hal baru. Dalam banyak literatur dari sejarah, Islam sudah memberikan tuntunan dikala menghadapi wabah. Nabi Muhammad SAW mengatakan jika dalam suatu wabah, mereka yang ada di daerah itu jangan keluar dari wilayah itu. Mereka yang ada di luar wilayah itu jangan datangi tempat wabah itu. Dalam istilah sekarang ini dikenal sebagai lockdown atau karantina, baik semi-lockdown maupun lockdown total. Berikut ini ulasan-ulasan bagaimana Islam dan Nabi Muhammad SAW memberikan tuntutan jika terjadi wabah. Hikmah musibah bagi orang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan keutamaan besar atas mereka yang bersabar dalam ujian. Dalam suatu hadis, Nabi SAW menegaskan seorang muslim tidak akan senantiasa dalam kondisi merugi dalam situasi apapun, sebab keimanannya akan menjadikannya sebagai seorang hamba yang bersyukur ketika mendapatkan kemudahan dan juga bersabar ketika mendapatkan kesulitan dalam hidupnya. Dari Suhaib, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, perkara orang mukmin itu mengagumkan. Sesungguhnya semua perihalnya baik dan itu tidak dimiliki seorang pun selain orang mukmin. Bila tertimpa kesenangan, ia bersyukur dan syukur itu baik baginya. Dan bila tertimpa musibah, ia bersabar dan sabar itu baik baginya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Isnan Ansori dalam bukunya Fikih menghadapi wabah penyakit mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjanjikan keutamaan yang besar atas mereka yang senantiasa bersabar dalam menghadapi segala ujian atau bala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan itu sebagai berikut. Yang pertama, mengangkat derajat dan menghapus dosa. Hal ini sesuai hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah bersabda, ujian senantiasa menimpa orang beriman pada diri, anak, dan hartanya, hingga ia bertemu Allah dengan tidak membawa satupun dosa atasnya. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, tanda kebaikan dari Allah. Sesungguhnya besarnya balasan tergantung dari besarnya ujian. Dan apabila Allah cinta kepada suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang ridho, maka baginya keridhaan Allah. Namun barang siapa yang murka, maka baginya kemurkaan Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga, mati syahid. Mati karena menderita taun adalah syahid bagi setiap muslim. Meninggal, hadis riwayat Bukhari Muslim. Meninggal karena sakit perut adalah syahid, dan meninggal karena taun juga syahid. Hadis riwayat Bukhari. Tidaklah seseorang yang berada di wilayah yang terjangkit taun, kemudian ia tetap tinggal di negerinya dan selalu bersabar. Ia mengetahui penyakit tersebut tidak akan menjangkitinya kecuali apa yang Allah tetapkan kepadanya. Maka baginya seperti pahala orang yang mati syahid. Hadis riwayat Bukhari. Yang selanjutnya, pahala tidak terbatas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surah Az-Zumar ayat 10. Jadi sekian
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang pandangan Islam menghadapi COVID-19 ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.